Apakah ada pahlawan yang telah berjuang keras untuk negaranya, tapi dilupakan? Yang pasti ada. Perkenalkan, nama saya Risha Sara Sepangat dari kelas 10A, dan ini adalah presentasiku dari buku Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan awal hidup Tan Malaka, apa yang dia lakukan dalam Indonesia, apa yang dia lakukan di luar Indonesia, dan akhir-akhir hidupnya. Siapa sih Tan Malaka? Tan Malaka adalah seorang revolusioner, nasionalis, dan intelektual Indonesia yang berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor pemikiran kiri dan pendiri gerakan kemerdekaan yang berhaluan sosialis. Tan Malaka lahir di Nagari Pandan Gadang yang terletak di Kabupaten 5, Pulau Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Tan Malaka mengikuti beberapa organisasi, yaitu Serikat Islam, PKI atau Partai Komunis Indonesia, Komunis Internasional, Partai Republik Indonesia, Gerakan Bawah Tanah, dan kelompok independen. Awal-awal hidup Tan Malaka, yang seperti saya telah bicarakan, dia lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagara Pandan Gadang, Kabupaten 5, Pulau Kota Mas, Sumatera Barat. Nama aslinya Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim. Dia bersekolah di sekolah rakyat di Sumatera Barat, lalu dia bersekolah di Stovia dan Rijkswijk School di Belanda, yang pada itu cukup elit pada masa kolonial. Rijkswijk School adalah sekolah guru negeri di Haarlem, Belanda. Dari situ, ia mulai tapar dengan ide-ide sosialisme, Marxisme, dan gerakan kemerdekaan. Saat ia di Belanda, ia mulai membaca Karl Marx, Lenin, dan tokoh-tokoh kiri Eropa, buku-bukunya. Nah, apa saja yang Tan Malaka melakukan dalam Indonesia? Pada awal karir Tan Malaka, ia menjadi guru di Delhi, di Sumatera Utara, dan di sekolah rakyat di Semarang. Saat ia di Semarang, ia terlibat aktif dan dalam pergerakan buruh dan mulai menyebarkan paham sosialisme dan Marxisme, khususnya kepada guru dan kaum buruh. Saat dia masih di Serikat Islam Merah di Semarang, ia membantu memperkuat organisme sayap kiri tersebut. Dari sini ia mulai dikenal sebagai pemimpin pergerakan kiri dan akhirnya menjadi tokoh penting dalam perkembangan PKI. Nah, pada tahun 1922, Tan Malaka ditangkap oleh Belanda karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan oleh pemerintah kolonial. Selama ia pengasingan, ia tetap berjuangan dari luar negeri melalui tulisan gerakan bawah. Setelah 20 tahun, kira-kira 1942, Tan Malaka berhasil untuk kembali ke Indonesia secara diam-diam pada masa penjajahan Jepang. Ia berhasil bergerak secara bawah tanah. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Tan Malaka merasa tidak puas dengan pendekatan diplomasi Soekarno-Hatta terhadap Belanda. Karena itu, dia membuat sebuah organisasi yang bernama Persatuan Perjuangan, yang mendesak agar pemerintah tidak dikompromi dengan Belanda dan menuntut 100% kemerdekaan. Ia pun juga pernah dipenjara oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1946 karena perbedaan pandangan. Nah, apa saja Tan Malaka yang lakukan dalam luar negeri? Saat ia di Belanda, ia berhubungan dengan gerakan buruh Eropa, Perhimpunan Indonesia, dan mulai dikenal sebagai pemikir Marxis yang tajam dan sering menulis artikel untuk media kiri internasional. Ia pun pergi ke Uni Soviet atau sekarang dipanggilkan Rusia dan menjadi bagian dari Komintern, Komunis Internasional. Di sana, ia diangkat sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara.
mengikuti berbagai proses internasional dan bertemu tokoh-tokoh seperti Lenin dan Trotsky untuk tetap berjuang kemerdekaan Indonesia. Ia melakukan dengan forum-forum internasional dan perkenalkan isu kolonialisme kepada dunia. Saat ia di luar Indonesia, Tan Malaka berkeliling negara-negara seperti Jerman, Uni Soviet atau Rusia, Prancis, Filipina, Thailand, dan negara Asia lainnya. Saat ia di luar, Tan aktif menulis. Salah satu karya penting adalah Narde Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Itu adalah buku politik pertama yang secara tegas menyuruhkan pembentukan Republik Indonesia. Suatu saat, Tan Malaka pergi ke Tiongkok. Ia bertanya kepada ketua komunis Tiongkok cara mengusir penjajah dari Indonesia. Orang Tiongkok pun bersaran untuk bekerja sama dengan orang Jepang. Pada masa akhir hidupnya, ia keluar dari penjara. Ia bergabung dengan Iskar Rakyat, kelompok perjuangan non-formal di daerah Jawa Timur. Ia pun berusaha mempersatukan kekuatan revolusioner yang kecewa dengan jalan diplomasi yang diambil oleh pemerintah Soekarno-Hatta dalam menghadapi Belanda. Tan Malaka tetap menginginkan kemerdekaan 100% tanpa kompromi dengan Belanda. Pemerintah yang lebih mewakili rakyat kecil dan penolakan terhadap hasil perjuangan Lingard-G dan Rivel yang dianggap perugikan Indonesia. Pandangan ini membuatnya dianggap ancaman politik oleh warga dan kalangan nasionalis. Pada akhirnya Tan Malaka dieksekusi dengan diam-diam oleh oleh tentara Indonesia. Apa yang kita bisa pelajari dalam hidup Tan Malaka? Yang pertama, dia konsisten dalam memegang prinsip. Ia tidak takut dikritik, diasingkan, dan dipenjara karena memperjuangkan apa yang dia anggap benar. Dia juga mempunyai pendapat, yaitu pendidikan yang penting dan pemikiran kritis. Ia percaya bahwa pembebasan sejati harus dimulai dari cara berpikir yang rasional, logis, dan ilmiah. Pengorbanan pribadi untuk bangsa. Tan Malaka mengajar tentang arti pengorbanan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar. Dia juga menghadapi nasib kerja dengan martabat. Ia menjadi simbol bahwa kebenaran kadang baru diakui setelah seorang tiada. Itulah presentasi saya. Terima kasih. Saya berharap presentasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.